Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Di sini Bu Lisa berkesempatan untuk mengajar bahasa Indonesia di kelas 5 untuk membantu Bu Azim. Dan langsung saja ya untuk materi yang pertama, yaitu tentang pokok pikiran dalam sebuah teks atau paragraf. Untuk yang pertama yaitu kompetensi dasarnya, yaitu 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Yang 4.1 yaitu menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Apa yang kalian ketahui mengenai paragraf? Tentunya kalian sudah nggak asing lagi. Apa itu paragraf? Paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Nah, jadi di satu paragraf itu ada kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang yang di belakangnya untuk menjelaskan dari kalimat utama tersebut. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama itu merupakan kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Jadi untuk membuat paragraf tadi, kita harus menentukan ide pokoknya dulu, kemudian membuat kalimat utama dan nanti disusun menjadi paragraf dengan dilengkapi dengan beberapa kalimat pengembang. Di mana letak kalimat utama itu? Letak kalimat utama itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu di awal sebuah paragraf. Jadi pada suatu paragraf itu kalimat utamanya ada di awal dan disebut dengan paragraf deduktif. Yang kedua yaitu letaknya di akhir paragraf. Apabila kalimat utama itu di akhir suatu paragraf, maka disebut dengan induktif. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu campuran. Letaknya itu di bagian awal dan bagian akhir suatu paragraf, itu nanti disebut dengan paragraf campuran. Nah, di sini sudah disediakan contoh 3 paragraf. Yang pertama yaitu ada contoh paragraf deduktif. Nah, di sini ada suatu paragraf deduktif, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsang yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Perhatikan pada awal paragraf tersebut. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, di situ sudah dicetak tebal. Nah, itu namanya paragraf deduktif. Artinya kalimat utamanya itu berada di awal sebuah paragraf. Yang kedua yaitu contoh paragraf induktif. Paragrafnya sebagai berikut. Belajar dengan sistem SKS alias sistem kebut semalam bukanlah hal yang patut dicontoh. Apalagi kalau esok harinya adalah hari ujian. Akibatnya yang bisa dirasakan adalah rasa kantuk sehingga ketika sedang mengerjakan ujian. Maka itu, persiapkan diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Perhatikan contoh paragraf yang kedua tersebut. Nah, kalimat utamanya itu berada di akhir paragraf dan sudah dicetak tebal. Nah, sehingga itu disebut dengan contoh paragraf induktif. Dan yang terakhir yaitu ada suatu paragraf dan yang dicetak tebal itu pada bagian awal dan akhir suatu paragraf tersebut, sehingga
paragraf tersebut disebut dengan paragraf campuran. Tadi kita sudah bisa menentukan kalimat utama. Sekarang kita akan menentukan ide pokok. Tapi sebelum ke situ, apa kalian sudah tahu apa itu ide pokok? Nah, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok itu nama lain dari pokok pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Jadi untuk menentukan ide pokok itu kita harus mengetahui dulu kalimat utama sehingga kita dapat dengan mudah bisa menemukan ide pokok. Untuk menentukan ide pokok yaitu ada cara sederhana. Yang pertama yaitu membaca seluruh paragraf dengan seksama dulu. Kemudian kita menentukan kalimat utamanya yang berada pada awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Setelah kita menentukan kalimat utama, kita tentukan informasi yang penting tadi dari kalimat utama tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan ide pokok. Untuk pembelajaran pada hari ini dicukupkan sampai di sini dulu ya. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya. Apabila ada yang belum paham, bisa menghubungi via WhatsApp ke nomor pribadinya Bu Lisa. Cukup sekian, terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.